Teman-teman, beberapa waktu terakhir kita melihat ada konsolidasi yang digalang teman-teman mahasiswa. Salah satunya dari BEM UI terkait isu pelemahan rupiah, guys. Dan narasi utamanya kurang lebih satu kalimat, guys. Pelemahan rupiah adalah bukti gagal pemerintah. Kalimat ini tuh sederhana nih, ya mudah dipahami dan terdengar masuk akal di permukaan, guys. Rupiah melemah, berarti ekonomi memburuk, berarti pemerintah gagal. Ya, selesai. Nah, masalahnya adalah ekonomi ini tidak bekerja sesederhana itu, teman-teman. Dan justru karena yang menyuarakan ini adalah teman-teman mahasiswa, kaum intelektual, ya calon ekonom, calon pengambil kebijakan, maka standar analisanya itu juga harus lebih tinggi gitu loh dari sekedar slogan, ya. Karena nilai tukar itu tuh salah satu variabel paling kompleks dalam ekonomi, guys. Ini dia dipengaruhi puluhan faktor sekaligus loh, teman-teman. Dan sebagian besar faktornya bahkan berada di luar kendali pemerintah manapun gitu. Apakah pelemahan rupiah perlu diwaspadai? Ya, iya. Apakah dampaknya ke harga barang impor dan daya beli itu nyata? Iya, guys. Apakah pemerintah dan otoritas moneter layak dikritisi oleh responnya? Tentu aja, teman-teman. Tapi melompati dari rupiah melemah, langsung pemerintah gagal, ya. Itu tuh bukan analisis ekonomi, guys. Ya, itu kesimpulan politik yang dicarikan pembenaran. Itu kesimpulan politik yang dicarikan pembenarannya, teman-teman. Ya, jadi mari kita bedah isu ini secara rasional, bukan dengan kepanikan, bukan dengan framing media sosial juga, guys ya, tapi dengan logika kita dan data, ya. Pertama-tama, guys ya, kita harus paham dulu nih apa yang sebenarnya menentukan nilai tukar. Banyak orang membayangkan kurs rupiah itu seperti raport pemerintah gitu. Pemerintah kerja bagus, rupiah menguat. Ya, pemerintah kerja buruk, rupiah melemah gitu. Padahal kenyataannya nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang di pasar global itu. Dan pasar global itu digerakkan oleh banyak kekuatan sekaligus, teman-teman. Suku bunga The Fed, ya kan? Ketika Bank Sentral Amerika menaikkan atau menahan suku bunga tinggi, dolar menjadi lebih menarik gitu. Dan modal dari seluruh dunia mengalir kembali ke Amerika. Ya, konflik geopolitik juga, guys. Perang dan ketegangan global membuat investor lari ke aset yang dianggap paling aman gitu. Dan aset itu biasanya berdominasi dolar gitu, guys, ya. Terus ada harga komoditas global, teman-teman. Naik turunnya harga batu bara, CPO, nikel, dan migas langsung mempengaruhi pasokan dolar dari ekspor kita, ya. Terus ada arus modal asing juga. Dana asing ini yang masuk dan keluar dari pasar saham serta obligasi kita bisa berpindah dalam hitungan jam. Ya, karena apa, teman-teman? Karena sentimen global, guys. Dan ada juga tentang kondisi ekonomi dunia, guys. Ketika ekonomi global melambat, permintaan terhadap ekspor negara berkembang ikut turun, ya perhatikan baik-baik daftar itu, guys. Jadi ketika ekonomi global melambat, permintaan terhadap ekspor negara berkembang ikut turun, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik daftar itu ya, guys ya. Dari 5 faktor besar tadi, berapa yang berada di tangan pemerintah Indonesia, ya. The Fed ya tidak mungkin menelpon istana sebelum menaikkan suku bunga. Perang di belahan dunia lain tidak meminta izin Jakarta, ya. Harga komoditas global tidak ditentukan di Senayan. Artinya apa? Artinya pelemahan rupiah ini tidak otomatis identik dengan kegagalan pemerintah, guys. Bagaimana penguatan rupiah pun juga tidak otomatis berarti prestasi pemerintah, gitu, guys. Kalau kita konsisten dengan logika, ya, kurs adalah rapor pemerintah, maka kita juga harus memuji pemerintah setiap kali rupiah menguat karena The Fed menurunkan suku bunga, teman-teman. Ya kan itu tidak masuk akal ya. Yang bisa dinilai dari pemerintah dan Bank Indonesia adalah responnya, guys. Bagaimana menjaga stabilitas, bagaimana mengelola cadangan devisa, bagaimana menjaga kepercayaan pasar nih. Itu dia, guys. Dan itu diskusi yang jauh lebih canggih daripada sekedar berteriak gagal, ya. Sekarang kita uji narasinya, guys. Dengan satu pertanyaannya sederhana aja nih, ya. Kalau pelemahan rupiah adalah bukti kegagalan pemerintah Indonesia,
Lalu bagaimana menjelaskan mata uang negara-negara lain ya yang juga melemah terhadap dolar di periode yang sama ini, guys. Coba gue tanya aja itu yang sederhana, guys. Karena faktanya gini loh, guys. Ketika dolar sedang perkasa nih ya, sedang melambung tinggi gitu, hampir semua mata uang negara berkembang mengalami tekanan serupa. Yen Jepang tertekan, won Korea tertekan, baht Thailand, ringgit Malaysia, peso Filipina, rupiah India, bahkan lira Turki semuanya pernah dan sedang mengalami episode pelemahan terhadap dolar, guys. Itu, Des. Apakah itu berarti semua pemerintah di dunia ini sedang gagal secara berjamaah ya? Bareng-barengan gitu kan? Enggak. Atau jangan-jangan persoalannya memang bersifat global ini semua gitu, guys. Ya. Ini tuh seperti musim hujan ya, kalau satu rumah aja nih yang bocor, wajar lah kita tanya nih, kenapa rumahnya bocor gitu kan, padahal rumah kita enggak. Tapi kalau satu komplek nih kebasan semua, bocor semua, masalahnya bukan di atap rumah kita, masalahnya bukan di atap rumah Anda, guys. Masalahnya memang lagi hujan semuanya gitu. Maka pertanyaan yang lebih tepat dan lebih jujur ya secara akademik adalah, apakah Indonesia lebih buruk dibanding negara sekelasnya, teman-teman? Ya, bukan sekedar rupiah melemah berarti pemerintah gagal. Ya, dan kalau perbandingannya dilakukan dengan benar, ya, membandingkan persentase depresiasi rupiah dengan mata uang negara berkembang lain, ya, di periode yang sama ini, barulah kita punya dasar untuk menilai, teman-teman. Ya, kalau ternyata rupiah melemah jauh lebih dalam dari negara sekelas. Nah, itu bahan kritik yang sah dan kuat, guys. Silakan tekan pemerintah dengan data-data yang kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau pelemahannya sejalan dengan tren regional, maka menyebutnya sebagai bukti kegagalan pemerintah adalah kesimpulan yang dipaksakan menurut gua. Inilah bedanya analisis dengan agitasi, teman-teman, ya. Analisis membandingkan, agitasi ini hanya menunjuk gitu. Coba sekarang kita masuk ke kesalahan ya berpikir paling mendasar dari narasi ini gitu. Ya, yaitu menilai kurs ya, guys ya. Padahal kesehatan ekonomi sebuah negara itu seperti kesehatan tubuh manusia, guys. Ya, tidak bisa didiagnosis gitu. Hanya dari satu angka. Dokter yang baik melihat banyak indikator sekaligus. Begitu juga ekonomi yang baik, ya. Pertumbuhan ekonomi, apakah ekonomi masih tumbuh atau terkontraksi gitu. Apakah harga ini terkendali atau liar tak terkendali gitu, guys. Cadangan devisa gitu. Apakah negara punya amunisi, ya, amunisi yang cukup untuk menstabilkan kurs dan membayar kewajiban luar negeri gitu, guys. Terus tingkat pengangguran. Apakah lapangan kerja tercipta atau justru menyusut gitu, guys? Dan rasio utang terhadap PDB, ya. Apakah utang negara masih dalam batas aman dibanding ukuran ekonominya, guys? Cadangan devisa berada di level yang tergolong sehat menurut standar internasional, guys. Rasio utang terhadap PDB kita masih jauh di bawah banyak negara maju dan di bawah batas yang diizinkan undang-undang. Apakah semua indikator bagus? Tidak, guys. Penciptaan lapangan kerja formal masih jadi pekerjaan rumah besar, teman-teman. Daya beli kelas menengah sedang tertekan. Penerimaan negara perlu diperkuat. Itu semua kritik yang valid, guys. Dan justru di situ energi mahasiswa paling dibutuhkan tuh di situ, guys. Tapi coba perhatikan bedanya, teman-teman. Mengkritik dengan menyebut indikator yang memang bermasalah, itu namanya kritik berbasis data ya, guys ya. Mengambil satu angka yang sedang merah ya, lalu mengabaikan angka-angka lain yang hijau untuk menyimpulkan nih pemerintah gagal total, guys. Itu namanya cherry picking, teman-teman. Dan cherry picking itu di ruang akademik manapun adalah cara berargumen yang tidak akan lolos di sidang skripsi, guys. Menilai ekonomi hanya dari kurs adalah bentuk oversimplifikasi. Dan oversimplifikasi itu tidak pernah menghasilkan kebijakan yang lebih, teman-teman. Yang dihasilkan hanya kebisingan aja gitu, guys. Sekarang kita bicara sisi yang paling serius dari isu ini ya, teman-teman. Yaitu ketika kritik ekonomi berubah menjadi produksi kepanikan, ya. Ada narasi turunan yang mulai beredar nih, guys. Rupiah melemah berarti negara akan kolaps.
Sebentar lagi krisis seperti 1998. Itu banyak narasi tuh beredar di mana-mana. Dan ini bukan lagi kritik menurut gua, guys. Ini sudah masuk wilayah yang berbahaya gitu. Kenapa berbahaya? Karena ekonomi itu sebagian besar digerakkan oleh ekspektasi dan kepercayaan, teman-teman. Narasi kepanikan yang digoreng terus-menerus nih dapat memicu panik buying dolar. Ya, orang rame-rame menukar rupiah ke dolar karena takut gitu. Dan justru aksi borong itulah yang membuat rupiah makin tertekan, guys. Ketidakpercayaan publik lagi. Masyarakat dan pelaku usaha menahan konsumsi dan investasi karena yakin krisis akan datang, guys. Dan ekspektasi negatif, teman-teman, yang memperburuk keadaan. Ya, dalam ekonomi, ketakutan yang diyakini rame-rame ini, guys, bisa menjadi kenyataan yang menciptakan dirinya sendiri, guys. Para ekonom menyebut self-fulfilling prophecy, guys. Ya, ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri gitu. Krisis yang tadinya tidak ada nih bisa benar-benar terjadi kalau semua orang serentak bertindak seolah-olah krisis sudah pasti datang gitu. Sejarah krisis keuangan di banyak negara menunjukkan pola yang sama, teman-teman. Kepanikan seringkali lebih merusak daripada masalah fundamentalnya sendiri nih, guys. Dan sekali lagi, teman-teman, kalau kepanikan itu benar-benar terjadi, ya siapa yang paling menderita coba? Ya bukan mereka yang punya simpanan dolar, bukan mereka yang asetnya sudah terverifikasi gitu. Yang paling menderita adalah rakyat kecil, teman-teman. Pedagang yang bahan bakunya impor, pekerja yang pabriknya tutup, keluarga sederhana yang harga kebutuhannya naik, ya. Persis kelompok yang katanya sedang perjuangkan lewat konsolidasi ini gitu. Maka guys, kritik ekonomi ini harus profesional dan berbasis data. Ya, tunjukkan masalahnya, tekan pemerintah untuk merespon, tapi jangan menjual narasi kiamat, guys. Karena membela rakyat dengan cara menakut-nakuti rakyat, ya, itu kontradiksi yang aneh, teman-teman. Teman-teman, segmen ini khusus gue tunjukkan untuk teman-teman mahasiswa, termasuk teman-teman di BEM UI ya, guys ya. Dengan segala hormat ya, dan dengan penuh harapan gua juga, teman-teman, sebagai mantan mahasiswa, gerakan mahasiswa ini punya tempat terhormat dalam sejarah Republik ini, guys. Dari 1966, 1974 sampai 1998, mahasiswa selalu hadir di titik-titik penting bangsa, teman. Tapi kekuatan terbesar gerakan mahasiswa bukan jumlah masanya, guys. Kekuatan terbesar adalah otoritas moralnya dan otoritas intelektualnya. Mahasiswa didengar bukan karena paling banyak, teman-teman, tapi karena dianggap paling jernih, paling tidak punya kepentingan, paling berbasis ilmu, dan otoritas itu rapuh gitu, guys. Sekali gerakan mahasiswa kedapatan memakai narasi yang keliru secara akademik, kredibilitasnya tergerus, teman-teman. Lawan-lawan kalian akan memakai kesalahan itu untuk mendiskreditkan seluruh gerakan, guys. Nah, di titik ini gue tegaskan lagi posisi kita ya, guys ya, supaya tidak disalahpahami. Membongkar narasi rupiah melemah berarti pemerintah gagal ini bukan berarti menyuruh semua orang diam dan percaya buta pada pemerintah, guys. Pemerintah dan Bank Indonesia tetap terus ditagih, jaga stabilitas harga, lindungi daya belinya, perkuat fundamental ekonominya, dan percepat penciptaan lapangan kerja. Yaitu kritik gue juga lah, guys, pada pemerintah ini. Kadang-kadang memang harus dikritik kayak gitu, guys. Dan masyarakat ini berhak tahu nih kondisi ekonomi yang sebenarnya gitu. Lengkap dengan resikonya juga gitu, guys. Yang kita tolak adalah dua hal, teman-teman ya. Pertama, simpulan yang melompat. Mengambil satu indikator lalu memvonis keseluruhannya, guys. Ya, kedua, produksi kepanikan, guys. Membesar-besarkan resiko sampai publik bertindak irasional dan justru ini memperburuk keadaan, teman-teman. Kritik yang baik itu seperti diagnosis dokter yang baik, guys, ya. Jujur soal penyakitnya, ya, tapi tidak membuat pasien lari panik dari rumah sakit gitu kan, ditakut-takutin, nggak kayak gitu, guys. Karena tujuan kritik ekonomi ini bukan untuk memenangkan pertengkaran politik, guys. Tujuannya supaya kebijakan menjadi lebih baik dan rakyat lebih terlindungi gitu. Oke lah, guys ya, jadi itu aja. Mari kita simpulkan ini semua, teman-teman.
Pertama, nilai tukar tidak ditentukan faktor domestik saja, ya guys ya. Suku bunga The Fed, konflik geopolitik, harga komoditas, ya, arus modal asing, dan kondisi ekonomi dunia juga, guys. Semuanya itu ikut bermain di situ. Maka pelemahan rupiah tidak otomatis identik dengan kegagalan pemerintah. Ini harus ditanda kutipin nih guys ya, biar ingat kita semua. Kedua, teman-teman, hampir semua negara berkembang mengalami tekanan serupa. Tadi gue udah sebutin bahkan negara-negaranya secara detail ya guys ya. Nah, pertanyaan yang jujur bukan rupiah melemah berarti gagal guys. Ya, tapi apakah Indonesia ini lebih buruk dibanding negara sekelasnya gitu kan? Negara-negara lain sekelasnya gitu. Dan ketiga, teman-teman, ekonomi harus dinilai secara utuh. Pertumbuhan, inflasi, cadangan devisa, pengangguran, rasio utang, ya. Menilai ekonomi hanya dari kurs adalah oversimplifikasi ya guys ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan yang keempat, kritik boleh nih ya guys ya, bukan harus gitu. Tapi jangan menciptakan kepanikan ke masyarakat. Karena panik buying dolar ini guys, hilangnya kepercayaan teman-teman. Dan ekspektasi negatif justru bisa mewujudkan krisis yang tadinya tidak ada guys. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Silahkan kalian komen di bawah ya bagaimana tanggapan kalian. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.